Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini semuanya hadir ya? Alhamdulillah, terima kasih hari ini sudah hadir semua. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Ibu Fitri sudah memberikan tempat untuk kita melaksanakan pertemuan hari ini. Ibu-ibu, masih ingat materi bulan lalu? Iya, tentang menyusun anggaran. Sudah dipraktekkan? Iya, alhamdulillah sudah. Ibu-ibu, untuk kali ini kita akan belajar tentang merencanakan hutang dengan hati-hati. Mari kita tonton film bersama-sama ya, Bu ya. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya, Nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus datang sendiri. Harganya 405 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan Ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu udah Ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita, Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 1 minggu. Dan Ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Willy, mana uangnya? 40 ribu. Baiklah, dari film tersebut, masalah keuangan apa yang Ibu Lili alami? Ya, banyak utang. Apalagi? Butuh biaya rumah sakit. Ya. Kemudian, gali lubang tutup lubang. Iya, Bu. Bayar utang untuk pinjam uang untuk bayar utang lagi. Oke. Iya, benar. Ibu Lili tidak dapat mengendalikan pengeluarannya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya, Bu ya. Ibu-ibu, perlu Ibu ketahui, jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan keuangan secara baik, maka kita akan sering berhutang. Sedangkan jika kita sering berhutang, utang itu jika tidak kita kelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang besar. Baik ibu-ibu, saya mohon ibu-ibu berdiri semua. Saya ada yel-yel, kita main yel-yel bersama, Bu ya. Yuk, silakan berdiri. Namanya tepuk gali lubang ya, Bu ya. Gali. Bisa, Bu ya? Coba kita bersama-sama. 1, 2, 3. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar utang, jangan lagi dilakukan, pertimbangkan sebelum pinjam. Oke, terima kasih Bu, silakan duduk kembali. Baik Bu, dari yel-yel tadi ada pesan yang disampaikan. Apa Bu? Iya, jangan melakukan gali lubang dan tutup lubang, pertimbangkan sebelum pinjam. Baik Bu, kita sekarang lihat bersama-sama apa saja pertimbangan sebelum melakukan atau meminjam uang. Yang pertama, pertimbangannya yaitu 1, untuk apakah kita meminjam? Untuk apa Bu? Beli beras dan sebagainya. Oke, jadi pertimbangannya sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif, untuk berwirausaha. Itu boleh, Bu. Pertimbangan selanjutnya, tolong dibacakan, Ibu Nini. Oke, terima kasih. Ya, benar. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ada. Apa? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi kalau Ibu punya tabungan atau punya aset, sebelum berhutang silakan digunakan itu terlebih dahulu. Pertimbangan ketiga yaitu berapa besar kita perlu meminjam. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jangan sampai kita meminjam tapi ya uang pinjaman kita melebihi pendapatan kita. Selanjutnya, tolong dibacakan Ibu Surina.
Ya, benar. Terima kasih ya, Bu ya. Oke, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Itu pertimbangan keempat. Bagaimana biasanya, Bu, kalau Ibu meminjam? Ya, musiman. Timbangan karet ya, karena di sini banyak yang nampas karet ya. Iya, semuanya benar. Terima kasih. Jadi, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Kalau misalnya musiman, ya musiman. Kemudian kalau seperti Bu sampaikan tadi, misalnya setengah bulan, timbangan karet, ya boleh dibayar pada pas timbangan karet. Kemudian selanjutnya, kemanakah kita dapat meminjam? Kemana, Bu? Ya, ke saudara, ke bank, apalagi koperasi. Oke, terima kasih ya. Dalam meminjam ya, kita harus yang pertama harus kita bandingkan dulu ya. Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Cari tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling kecil ya. Jadi kita cari tempat meminjam itu dengan total pengembalian paling kecil ya. Jangan sampai kita ngambil di tempat yang bunganya sangat besar. Itu akan menjadi utang yang berkelanjutan. Misalnya di siapa? Ya, di rentenir atau yang sering disebut bank plecit ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu, saya akan bacakan cerita tentang Ibu Lili. Tolong disimak ya. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang sebesar 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, pertanyaannya, boleh nggak Ibu Lili meminjam? Tidak. Kenapa, Bu? Utangnya sudah banyak. Oke, yang lainnya? Boleh. Karena apa, Bu? Kebutuhan mendadak. Yang lainnya? Anaknya sedang sakit. Baik, memang pada cerita ini boleh Ibu Lili berhutang karena digunakan untuk kebutuhan. Namun ini juga bisa menjadi pelajaran untuk Ibu Lili jika dia harus dapat mengendalikan keuangan dan harus merencanakan hutangnya dengan hati-hati agar tidak terlilit hutang. Ibu-ibu, silahkan dibuka lembar ceritanya. Iya, benar di sana ada 4 cerita tentang menghitung mahal dan murahnya hutang ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca dan berdiskusi serta mohon dijawab ya di kertas lembar atau di kertas kosong. Nanti jawabannya ditempel di dinding ya, Bu ya. Kemudian cara menjawabnya yang pertama yaitu apa saja syarat untuk mendapatkan pinjaman dari cerita tersebut. Kemudian, berapakah waktu pengembalian ya Bu? Maksudnya waktu pelunasan itu apakah 1 bulan atau 2 bulan gitu ya Bu ya, sesuai dengan cerita itu. Kemudian yang ketiga, berapakah total pembayaran yang harus dikembalikan ya, termasuk bunga dan juga biaya administrasi. Oke, jika sudah nanti kita cek bareng-bareng ya Bu ya. Kita cek apakah jawabannya benar atau salah. Terima kasih, silakan dikerjakan. Oke ibu-ibu ya. Ibu-ibu sudah selesai dan jawabannya sudah ditempel di dinding. Mari kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama apakah jawabannya benar atau tidak. Oke, di cerita pertama, Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Ya, syaratnya apa saja benar? Syaratnya adalah anggota koperasi yang memiliki simpan pinjam. Lama pengembaliannya 12 bulan. Total pengembaliannya 45.000. Oke, benar ya Bu ya? Oke, selanjutnya soal ketiga. Syaratnya tidak ada ya. Lama pengembaliannya 20 hari. Total pengembalian biaya di awal ditambah total cicilan sama dengan 50.000 ditambah 30 kali 20 hari kurang 650.000. Oke, jawabannya benar semua. Tepuk tangan Bu ya. Ibu-ibu, dari cerita-cerita tersebut ya tentang Ibu Lili, sebaiknya kemanakah Ibu Lili harus meminjam? Ya, kalau misalnya ke koperasi, dia harus menjadi anggota terlebih dahulu, walaupun total pengembaliannya kecil, maka Ibu Lili tidak bisa meminjam di koperasi.
Nah, Ibu Lili bisa beralih pinjam ke kelompok arisan. Ibu-ibu ya, dari cerita-cerita tersebut sebaiknya kemanakah Ibu Lili harus meminjam? Iya, benar. Ibu Lili harus mengambil tempat dengan total pengembalian yang paling kecil, yaitu koperasi. Namun, kalau di koperasi, Ibu Lili harus menjadi apa? Iya, harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Jadi, kemanakah selanjutnya Ibu Lili dapat meminjam? Iya, ke kelompok arisan. Ibu-ibu, dalam kita melakukan pinjaman, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu dan mengambil pinjaman dengan total pengembalian yang paling kecil. Dalam cerita Ibu Lili tadi, ya, Ibu Lili bisa mengambil pinjaman dengan tempo 4 bulan sambil menunggu upah dari Bapak Rusli. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kalau saya bilang uang tidak cukup, bagaimana jawabnya, Bu? Iya, oke. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.